Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan latihan soalnya yang kedua tentang medan magnet. Ya, kemarin ada satu contoh soal tentang kuat medan magnet, yaitu pada sebuah muatan uji ya, pada sebuah muatan. Nah, untuk yang latihan kedua ini ada kasus, yaitu pada sebuah segitiga ABC. Nah, ABC-nya itu siku-siku ya. Segitiganya itu siku-siku di A. Nah, dengan AB sama dengan AC. Maksudnya panjang AB sama AC itu sama. Ya. Kemudian apa? Pada titik B dan C terdapat muatan titik masing-masing besarnya 2 mikrokulom. Nah, ini besarnya adalah 2 mikrokulom. Perhatikan, di sini kan 2 mikrokulom itu saya tulis mikro. Ya, karena kalau kita ketikkan mu itu enggak ada di simbol ya. Pada aplikasi ini. Oke. Jadi 2 mikrokulom itu di titik B sama C. Nah, di titik B sama C. Gimana nih gambarnya? Bentar. Jadi saya beri tanda bahwa di titik B sini misalnya. Nah, di sini itu ada muatan titik. Duduk. Nah, itu saya kasih warna hitam muatan titiknya. Begitu juga pada titik C. Nah, gitu. B sama C mempunyai muatan titik yang besarnya adalah sama, yaitu 2 mikrokulom. 2 mikrokulom itu kan gini ya. 2 mikrokulom. Nanti kalian menuliskannya juga seperti ini. Jangan ditulis mikro gitu ya. Karena mu itu kok simbol mikro di keyboardnya HP enggak ada. Oke, gitu ya. Maka tentukan besar dan arah kuat medan listrik di titik A. Nah, gimana nih kalau ada kasus seperti ini? Jadi muatannya pada titik-titik segitiga, dengan kita harus disuruh mencari pada salah satu titiknya. Nah, kebetulan di sini kita mencari besar dan arah kuat medan listrik di titik A akibat apa? Akibat dua muatan titik tadi di A, di B sama di C. Berarti perhatikan ya, ini saya beri tanda gini, kan pada titik B ini ya, pada titik B itu terdapat muatan titik 2 mikro. Positif apa negatif? Iya, positif ya. Yang titik juga seperti itu. Ini positif apa negatif? Nah, positif juga kan? Nah, sekarang karena sama-sama dia positif, yang ditanyakan pada titik A, anggap saja arahnya ke sini. Nah, perhatikan. Kembali lagi kalian harus mengingat satu kasus yang disebut dengan vektor. Nah, makanya kuat medan listrik itu adalah besaran vektor karena memperhitungkan apanya? Arah. Kemudian muatan titik B ini ya. Jadi muatan titik B ini mempengaruhi kuat medan di titik A. Arahnya kemana? Ke sini. Nah, ini kalau menggambar kalian harus lurus, jangan meletot semua kayak saya ini. Oke, jadi lurus ya. Yang ini tadi adalah C ya, punyanya C yang arahnya ke situ. Artinya kuat medan C, kuat medan A akibat muatan C gitu. Yang ini itu maksudnya. Oh, gitu ya. Atau satu seperti ini aja. Bentar ya, saya hapus. Kuat medan apa namanya? AC. Kuat medan di titik A akibat C, gitu kan?
Atau ditulis gini aja deh. Mau gitu boleh, mau langsung C aja gini. EC. Nah, yang di sini adalah kuat medan titik A akibat muatan B. Ditulis B atau kok enggak bisa? Bentar. E B. Nah, gitu. Lalu lalu yang ditanya adalah A-nya. A-nya bagaimana? Perhatikan. Karena besarnya muatan titik pada masing-masing B dan C tadi sama, iya kan? Kan mereka sama-sama 2 mikrokulom besarnya keduanya. Jadi arah dari kuat medan titik A itu kemana? Ya membagi sama rata ke sini. Karena keduanya beda. Sret. Nah, bentar. Yang cantik. Oke, bisanya gitu. Nah, ini adalah EA. Nah, ini EA. Kuat medan di titik A, gitu loh. Paham ya sampai sini? Oke, apa harus diulangi lagi? Atau nanti tanya aja, kurang jelas ya. Jadi begini, kenapa ini tadi kok diberi nama EC? Karena kuat medan titik A akibat muatan C, maka di sini saya beri EC. Yang ini arahnya ke sono, ya, arahnya ke kiri, maka kuat medan di titik A, gitu, akibat adanya muatan di titik B, ya, arahnya ke kiri sana, EB. Nah, akhirnya dari kedua kuat medan listrik EB dan EC, maka timbullah kuat medan di titik A. Akibat apa? Akibat kedua muatan titik tadi, gitu loh. Paham ya? Nah, jadi karena kita mencari besarnya EA, kalau melihat arahnya seperti itu, maka bagaimana? Iya, menggunakan vektor, gitu ya kan? Bentar, kembali lagi. Nah, kalau melihat arah EA-nya, ya, berarti dia kan menggunakan resultan vektor, ya kan? Iya, kembali lagi kita flashback ya ke vektor kelas 1. Oke, paham ya? Sehingga EA sama dengan, bisa kita tuliskan di sini, EA sama dengan ini A akar, gitu kan? Nah, EB kuadrat ditambah EC kuadrat. Nah, gitu. Paham kan ya? Ingat ya. Vektor gaya. Kan seperti cara mencarinya. Oke, next. Sekarang kita jabarkan atau kita tulis besarnya EB. Misalnya, EB-nya kamu cari dulu. Berapa? E-nya kamu cari dulu. Berapa EC-nya? Itu boleh saja. Tidak apa-apa. Terserah, yang pasti mencari resultannya CA, rumusnya menggunakan ini ya. Oke, sekarang kita tulis EB. K, ya kan? Q-nya siapa? Ya Q-B, kan gitu. R kuadrat, R-nya ya RBA ya, artinya jarak antara muatan titik dengan titik A, kan gitu. Ditambah K kali QT per RT kuadrat, kan gitu. Oh iya Bu, itu kan EB sama EC-nya kan kuadrat, berarti itu dikuadratkan dong. Pinter. Berarti ini dalam kurung kuadrat, yang ini juga dalam kurung kuadrat. Nah, ini akar.
Ya, yang cantik nanti ya nulisnya ya. Kalau saya ini nggak bisa cantik kalau di sini tuh. Kayak gini ya. Ini sama dengannya saya geser ke kiri. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sama dengan harus lurus dengan atasnya. Kalau nulis di buku tulis ya. Karena ini urgent ya. Urgent, kan urgent. Situasi yang khusus ini. Oke, sama dengan. Sekarang akar, srep. Nah, gimana nih sekarang? Ya udah deh kuadratin, dikuadratkan. Iya, yuk ke kuadrat bisa nggak ya cara gimana ya? Udah langsung aja dulu deh. Ke kuadrat, ya kan? Kali QB kuadrat, angkanya nanti aja dulu. Dibagi RB, ingat RB-nya tadi kuadrat, dikuadratkan lagi, berarti RB pangkat 4, pintar. Sama dengan, ditambah K kuadrat dikali QC kuadrat dibagi RC pangkat 4, kan gitu ya. Seret. Oke deh. Kita lanjutkan sama dengan akar. Nah sekarang perhatikan nih, ada nggak di situ besaran yang sama? Apanya? Yo, kaya, ya kan? Oke deh. RB sama RT-nya tadi kan sama ya? Bisa nih kita jadi N1 bisa ini. Gimana caranya? Gimana ya caranya ya? Berarti QB sama QC tadi sama kan ya? Nah, sebenarnya ini sama semua nilainya. Karena sama, artinya bisa kita 2 kali, kan gitu. Ya kan? Ya. 2 kali K kuadrat kali Q, ini dalam kurung, Q per R B per R, gitu ya. Ini untuk meringkas hitungan loh ya, biar nggak kakean ngitung ini. Cara cerdas tuh seperti ini. Nah, ini kuadrat ya, kan gitu. Ini pangkat 4 ya, kan gitu. Oke deh. Nah, karena sama, ini hanya untuk yang nilainya sama. K kan nilainya sama keduanya nih, ya kan? Yo, QB sama QC tadi kan sama besar muatan titiknya toh, sama-sama 2 mikrokulom kan? Iya, sama. Karena sama, maka bisa kita ringkas. R-nya tadi juga kan? Nah, iya ya udah. Sama ditambah sama dengan ya 2 kali sama, kan gitu toh. Oke. Lanjut yuk. Sekarang akar berapa ini? Karena ini kuadrat ya, kan bisa tuh di akar itu, bisa itu. Seret, kembali lagi. Sama dengan, nah, K kuadrat, Q kuadrat dibagi R pangkat 4 dikuadratkan. Berarti nilainya adalah kaki per R kuadrat akar 2. Oke. Jadi ini deh, kan gitu ya. Jadi kaki per R kuadrat kali akar 2. Loh, akar 2-nya, Bu? Ya udah biarin aja akar 2. Akar 2 kalau 2 di akar itu kan berapa hasilnya itu? 1, kan ya kan gitu kan, nggak usah kita pusing-pusing ngitung akar 2. Akar 2 biarin aja. Selama yang ada mudah, yang bisa mudah kita hitung, ya udah itu aja. Oke, next. Nah, berarti gimana? Sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali. Tadi Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6 kulom. Kan harus kita jadikan kulom kan ya. Kan tadi kan 2 mikrokulom. Berarti 2 kali 10 pangkat 6. Gitu kan? Kulom. Dibagi R kuadratnya tadi kan 10 cm ya. Berarti 0,1 cm. Meter, sorry. Kuadrat. Gini kan ya. Oke, ini akar 2. Akar 2-nya jangan lupa nih, jangan ketinggalan. Nah,
Sehingga 18 yang angka utuh kalikan angka utuh, yang pangkat berpangkat jadikan satu yang berpangkat kan gitu. Ini saya kalikan dulu 9 kali 2, oke, 18. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 berapa nih? Ya, 10 pangkat 3. Dibagi 0,1 kuadrat kan sama aja kan 10 pangkat min 2 kan ya? Kan gini. Akar 2 ya. Oke. Berarti 18 naik ke atas kan ya, jadi 10 pangkat 5 akar 2. Satuannya apa? Ya Newton per Coulomb. Selesai sampai di sini. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, langsung jawab, jangan diam aja. Selama ini nggak pernah ada yang tanya ya. Itu yang mengakibatkan saya itu sangat bangga. Berarti kalian tuh sudah paham semua ya. Sampai nggak ada yang tanya. Oke, ini adalah besarnya. Ini masih besarnya loh ya. Ini masih besarnya. Lalu, kita tulis deh. Ini kita tulis tadi. Yang mana ya? Besar ya, besar. Kita mencari arah kuat medan. Loh, ini sudah terjawab kan ya? Arah kuat medan listrik. Nah, di titik A. Berarti mana? Ya ini toh. Karena tadi ini membagi sama, karena besarnya keduanya sama ya, maka nilainya berapa? Ya 45 derajat kan 90. Kalau ini kan siku-siku ya. Siku-siku kan 90 derajat. Maka di sini berapa? 45 derajat. Di sini juga 45 derajat. Maka arahnya terhadap bidang horizontalnya kan garis AB. Jadi jawabnya adalah keliru. Jawabnya adalah arahnya, saya tulis aja ya biar ngerti kamu. Jadi ini yang B itu arah EA itu sama dengan 45 derajat terhadap bidang horizontal, atau di situ digambarnya bidang A B gitu. Nah, ini sudah ya. Yang A-nya tadi berarti yang ini. Oke, ini yang A. Atau yang ini, mulai gambar ini tadi yang A. Nah, ini yang A ini besar. Jadi nanti kalian kan menghitungnya diketahui, jawab dulu kan ya, atau tidak usah diketahui, cuma ditulis aja ininya. Oh, ini dijadikan meter, kemudian ini dijadikan apa dulu? Coulomb.